Penyerang FC Utrecht, Ole Roemeny mengikuti balik Erick Thohir di media sosial Instagram. Berbagai spekulasi pun langsung bermunculan, terutama peluang sang pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ramai pemberitaan Erick Thohir memfollow Instagram Ole Roemeny. Setelah dilihat lebih lanjut, Ole Roemeny juga rupanya langsung mengikuti balik akun Instagram dari ketum PSSI tersebut. Nama Ole Roemeny sendiri memang tengah kencang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Rumor itu muncul setelah akun Football Indonesia membuka ke publik bahwa penyerang yang mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda ini memiliki darah Indonesia. Asal-usul jejak Indonesia Ole Roemeny berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Tak lama setelah rumor di atas muncul, Ole Roemeny mengaku telah dihubungi PSSI. Kini jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memang butuh amunisi baru, terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki timnas Indonesia. Jika Ole Roemeny dinaturalisasi, dia tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Sebab, tim asuhan Shin Tae-yong bakal membutuhkan amunisi anyar, terutama di sektor penyerang. Apalagi para penyerang timnas Indonesia saat ini, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Baggott belum masuk daftar pemain timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu belum dilirik Shin Tae-yong. Kabar ini muncul usai Ketua BTN Sumarji sedikit membocorkan skuad yang dipanggil Shin Tae-yong untuk persiapan mentas di babak ketiga. Sumarji mengungkapkan kalau sampai saat ini nama Elkan Baggott tidak masuk daftar panggilan pemain timnas Indonesia. Elkan belum masuk dalam daftar pemanggilan pemain, kata Sumarji. Belum diketahui pasti apa alasan Shin Tae-yong belum memasukkan nama Elkan Baggott. Ada dugaan bahwa situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23. Pasalnya setelah itu nama Elkan Baggott pun menghilang. Shin Tae-yong tidak memanggilnya saat timnas Indonesia berlaga di 2 partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Padahal Elkan Baggott bisa dibilang merupakan pemain langganan yang dipanggil Shin Tae-yong. Tercatat sejauh ini bek Blackpool itu sudah mencatat 22 penampilan bersama timnas Indonesia level senior. Cukup disayangkan juga apabila Elkan Baggott tidak masuk daftar skuad timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat Justin Hubner saat bertandang ke markas Arab Saudi karena sanksi akumulasi kartu. Mauro Zijlstra, pemain asal Belanda, digadang-gadang menjadi striker baru timnas Indonesia yang kabarnya sudah dikontak PSSI untuk menjadi mesin pencetak gol. Ya, hal itu disampaikan Mauro Zijlstra baru-baru ini kepada awak media. Aku pernah dikontak, masuk list striker tajam yang mereka inginkan. Jadi aku sudah masuk list dan mereka tertarik, ungkap Mauro Zijlstra. Diketahui Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan Indonesia berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra adalah pemain yang berposisi striker. Menurut statistik Transfermarkt, Mauro masih berusia 19 tahun dan memiliki tinggi badan 1,48 meter. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas U20, timnas U23 atau timnas senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir lakukan pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Pertemuan tersebut jadi yang perdana usai Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Pertemuan keduanya dikonfirmasi dari akun Instagram pribadi milik Erick Thohir. Erick Thohir mengaku senang dengan pertemuannya dengan pelatih 53 tahun tersebut. Senang bisa kembali bertemu coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja, ujar Erick Thohir. Pertemuan keduanya membahas soal persiapan timnas Indonesia untuk turnamen terdekat.
Pada agenda terdekat nanti, timnas Indonesia bakal bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami membahas persiapan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir. Pembahasan keduanya tak hanya berhenti sampai di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga membahas persiapan timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 dan SEA Games 2025. Turnamen tersebut bakal digelar pada November-Desember 2024 mendatang. Ajang ASEAN Cup 2024 bakal jadi pemanasan sebelum Garuda Muda tampil di SEA Games 2025. Garuda Muda berambisi mempertahankan medali emas yang didapatkan pada edisi 2023 lalu. Sementara itu, Shin Tae-yong mengaku senang dengan pertemuan tersebut. Dirinya berharap bahwa pertemuan tersebut jadi momentum untuk mewujudkan sepak bola Indonesia bisa naik kelas. Sempat hilang karena tak dapat restu dari orang tua, nama Kevin Dix muncul kembali pada peredaran calon pemain naturalisasi berdarah Indonesia. Nama Kevin Dix memang sempat menjadi kandidat kuat di naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2022 lalu. Namun sampai bergantinya tahun, Kevin Dix tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Kabarnya sang pemain tak direstui orang tua untuk menjadi WNI. Akan tetapi baru-baru ini nama Kevin Dix kembali muncul di permukaan publik sepak bola Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasi. Hal itu tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda, serta hadirnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang bersedia menjadi WNI. Sejak gelaran Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, hanya dalam sekejap timnas Indonesia mampu menampilkan peningkatan performa hingga naik 8 peringkat pada FIFA Matchday Maret 2024. Pada Piala Asia 2023, skuad asuhan Shin Tae-yong mampu membuat kejutan hingga lolos ke babak 16 besar. Atas dasar itu, Kevin Dix sepertinya mulai kembali tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi dalam skuad Garuda terdapat sejumlah nama pemain top seperti Ragnar Oratmangun, Tom Hey, Jay Idzes, hingga Maarten Paes. Selain itu, peluang Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia juga sangat terbuka setelah pemain FC Copenhagen itu sudah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Pemain naturalisasi Indonesia, Maarten Paes, secara resmi menjalani sidang CAS. Sidang dilaksanakan pada Kamis per hari ini. Sidang tersebut dilaksanakan sebagai jalan terakhir bagi Paes untuk betul-betul memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kendati telah pengambilan sumpah, namun Paes terbentur aturan FIFA terkait dengan larangan pemain bola pindah kewarganegaraan jika telah bermain di timnas pada usia 21 tahun. Maarten Paes sendiri telah memperkuat timnas Belanda U21 tahun pada 2020 lalu, sehingga dirinya harus melalui proses sidang. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa dirinya telah mendapat konfirmasi bahwa Paes akan menjalani sidang di CAS pada Kamis hari ini. Kami berharap bisa memenangkan karena memang sidang akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2024. Kemudian untuk hasilnya akan keluar pada 15 Agustus 2024, katanya. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya secara teknis tidak mengetahui jadwal pelaksanaan sidang CIAS. Kalau untuk jadwal sidang tentu Pak Yunus yang lebih tahu. Saya sementara masih meneliti hasil antara CS dengan FIFA. Lanjutnya,